Kayaknya aku akan ngupload recording-recording mungkin di bulan Juli. Kalau sekarang bulan Juni aku masih mengejar biar apal semua materi dulu. Nanti aku kasih tahuin ke kalian. Karena banyak banget yang DM minta recording. Oke, kita share screen dulu. Nggak nyangka banget. Ternyata nggak sih aku review dikit ya. Tapi seriusan belajar dicicil itu sangat-sangat efektif. Sumpah, kayak berprogres itu daripada kalian belajar cuma 2 jam seminggu. Kayak sedikit-sedikit tapi konsisten itu sangat works. Oke, kita review bentar. Kemarin kita udah pernah bahas apa aja. Jadi di sini tentang asam basa. Asam basa itu tuh ada larutan asam, ada larutan basa. Asam terdiri dari asam kuat sama asam lemah. Basa tuh basa lemah sama basa kuat. Terus dalam setiap larutan dia bisa bercampur gitu. Kayak misalnya asam campur sama basa kuat, terus asam kuat sama basa lemah, asam lemah sama basa kuat, asam lemah sama basa lemah. Dan ini yang kemarin udah dibahas. Yang ke satu, basa asam kuat, basa kuat itu udah, asam lemah, basa lemah juga udah. Yang kedua sama ketiga itu adalah yang kita bahas hari ini. Dan mungkin kita akan kena ke materi yang namanya buffer. Jadi buat hari ini, ini materinya kita gabung ya. Digabung kita bahas hari ini. Oke, teknisnya ini deh. Oke, terus kita review lagi. Kalau misalnya rumus asam kuat, basa kuat, itu kita langsung pakai rumus yang... sebentar. Aku nulis nggak ya kemarin? Oke, jadi ini rumus buat asam kuat. Konsentrasi ya H plus itu N dikali konsentrasi dari si asam. Terus kalau misalnya basa itu OH sama dengan N kali konsentrasi dari basa. Terus kalau misalnya eh, rumus, oke mungkin di sini ya si apa sih namanya si rangkuman singkatnya. Kalau misalnya rumus asam kuat basa kuat tuh rumusnya ini. Kalau misalnya asam lemah sama basa lemah itu rumusnya yang ini. Tapi buat materi baru ini, itu kita bakal kenal yang namanya larutan buffer. Larutan buffer itu apa? Aku lupa lagi si penjelasannya larutan buffer apa. Kita search dulu. Larutan buffer adalah... Oke, larutan buffer itu... Bentar guys, kucing aku berisik. Aku pindahin kucing aku dulu. Itu dulu. Dulu ya, Anda. Oke, kita lanjut lagi ke materinya. Jadi intinya larutan buffer itu campuran dari asam lemah sama basa konjugasinya atau eh, larutan dari basa lemah serta asam konjugasinya. Mungkin kita langsung aja ke perhitungannya. Jadi ada beberapa perhitungan yang bisa dipakai buat ngitung campuran antara asam lemah sama basa kuat atau enggak asam kuat sama basa lemah. Yang pertama itu kalau misalnya si reaksinya itu habis bereaksi, itu kita pakai rumus hidrolisis. Rumus hidrolisis itu ini akar dari Kw per Ka dikali konsentrasi garam atau Kw per Kb dikali konsentrasi garam. Terus rumus yang kedua itu kalau misalnya basa kuatnya yang nyisa atau asam kuatnya yang nyisa itu kita pakai balik lagi ke rumus asam kuat sama basa kuat. Ini ada, terus ini satu lagi yang ini. Nah, mungkin yang rumus baru hari ini adalah yang ini. Gimana kalau misalnya yang nyisanya itu tuh asam lemah atau basa lemahnya yang tersisa. Nah, kalau misalnya yang tersisanya asam lemah atau basa lemah itu bakal jadi larutan buffer. Dan rumusnya adalah ini. Oke, kita langsung aja ke perhitungan soal ya. Aku percaya si teori-teori itu akan lebih mudah untuk dihafal kalau kalian ke
soal. Jadi kita langsung aja ke soal. Ntar ini kita turunin dulu. Tadi yang pertama masuk tuh siapa? Valentina ya? Mungkin kita sama Valentina dulu. Valentina bisa on mic? Bisa Kak? Oke, kamu dari apa? SMA atau apa? Iya aku SMA. Oke, SMA mana? Karawang Kak. Karawang. Oh, Karawang. Teman aku ada yang Karawang juga. SMA mana Karawangnya? SMA 1 Kak. Satu. Apa dia satu ya? Aku lupa. Tahu Wildan nggak? Wildan kayaknya pernah Wildan. denger deh. Oh ya, Wildan akhir. Apa SMA satu ya? Aku nggak tahu sih Karawangnya apa. Angkatan saya bukan sih kalau nggak salah ya. Kayaknya pernah pernah tahu nih denger namanya. Ya deh, ya udahlah. Ya Wildan ada 1 juta kayak di dunia ini. Oke, kita masuk dulu. Betulnya kamu ikut ini dalam rangka apa? Kepo dong. Latihan apa UTBK Eh, atau apa? Mau belajar kimia aja sih Kak buat OSN tahun depan. Oh, kamu ASN, OMG. Berarti sekarang kelas berapa? 10. Oh, kelas 10. Oke, ya udah. Jatuhnya 2 kali kan? Kelas 10 sama kelas 11. Kelas 12 tuh nggak bisa kan? Ya nggak? Iya. Iya. Oke, semangat ya. OSN seru kok. Oke, diketahui. Ini kita tulis dulu yang diketahui ya. Berarti ada volume. Volumenya, ini terlalu tebal. Volumenya ini 0,25 ya, 0,25 liter. Terus di sini ada molaritas ya, ibaratnya molaritas 0,1 molar. Terus habis itu ada Kb 2 dikali 10 pangkat min 5. Nah, menurut Valentina, ini kira-kira dari soal ini pakai rumus yang mana menurut kamu? Dari tiga ini baris ke satu, baris kedua, ini baris ketiga. Menurut Karena ada keterangan Kakaknya mungkin baris yang pertama. Ya, bener banget. Ini pakai yang pertama. Kenapa pakai yang pertama? Karena tadi menurut kamu kenapa pakai yang pertama? Karena dia ada keterangan KB-nya di soal. Iya, bener sih. Ada keterangan KB-nya dan mungkin kalau bisa dilihat itu tuh, ini si soalnya itu langsung nunjukin garam. Jadi dia kalau misalnya kita bandingin sama soal ini campuran, ini soalnya tuh nunjukin larutan A dicampur sama larutan B. Sedangkan di sini ini udah terbentuk sebagai garam, yang artinya dia satuan dari asam sama basa yang udah bereaksi secara sempurna. Bentar, ini aku baca. Reaksi secara sempurna. Jadi benar banget, kita pakai yang rumus yang pertama. Tapi kita analisis dulu deh si garamnya. Ini kan NH4 2 kali SO4 ya. Menurut Valentina ini dari garam apa aja berarti? Dari yang mana yang asam, yang mana yang basa asalnya? Yang asam, yang sulfat, yang basa, yang amoniak. Oke, bener. Ini awalnya H2SO4 ya. Ini NH4 OH. Nah, terus ini asam kuat atau asam lemah? Kuat, Oke, ini kuat. Ini asam basa kuat atau basa lemah? lemah. Oke, benar. Kalau buat yang nggak tahu, ini bisa dihafalin dari tabel ya. Nah, ini mari kita hitung si buat ngitung pH larutannya. Ini kita pakai rumus yang tadi, tapi kita breakdown dulu si NH4 2 kali SO4 jadi ion-ionnya. NH4 2 kali jadi, kalau misalnya di breakdown menurut Valentina ini jadi berapa? Maksudnya di breakdown tuh gimana? Di breakdown tuh, misal kalau HCl di breakdown tuh dia HCl jadi H plus tambah Cl min Oh, gitu. Ini itu kira-kira berarti jadinya 2NH4 plus ditambah SO4 2 min. oke. Oke, benar. Kita masukin rumusnya ya yang mau kita pakai. Bentar. Kita pindahin dulu.
Rumusnya menurut kamu yang mana yang dipakai dari sini? Yang ini atau yang ini? Kanan atau kiri? Yang kanan. Yang kanan. Iya bener banget. Kita pakai yang kanan karena dari soal langsung diketahui KB ya. Karena di soalnya diketahui KB ya udah kita langsung pakai yang rumus ini. Oke, kita copy. Ini berarti H plus ya. Nah, ini konsentrasi garamnya menurut oke enggak usah deh, langsung aja ya. Konsentrasi garam di sini ini pasti konsentrasi antara salah satu ion NH4+ plus atau SO4 2-. Kita hitung dulu sih konsentrasi molarnya ya. Anggap aja volumenya misal bentar. Wait. Oh, oke, kita langsung hitung molnya dulu ya. Konsentrasi garam itu kan kita bisa hitung dari molnya dulu, N. N tuh dia V dikali M, berarti kan 0,25 liter dikali 0,1, berarti 0,025 mol. Oke, berarti di sini ada 0,025 mol. Menurut Valentina berarti di sini berapa? Yang NH4-nya. Iya, berapa mol? Berarti dia dibagi dua lagi. Dibagi apa dikali? Ah, dikali. Berarti Iya, dikali. 0,05. Ya, benar, 0,05 mol. Yang ini 0,025. 0,025 mol. Oke, jadi ini benar. Nah, buat yang dimasukin ke garam itu yang mana? Yang dimasukin ke sini itu merupakan si wait. Iya, ntar. Eh, yang dimasukin ke konsentrasi garam itu kira-kira bakal yang mana? Yang NH4 ya. Kenapa yang NH4? Karena dalam hidrolisis, yang ke hidrolisis itu tuh pasti antara basa lemah atau asam lemah. Kenapa? Karena kalau misalnya yang kuat atau asam kuat itu dia udah terionisasi secara sempurna. Jadi yang dimasukin ke sini itu pasti yang mol dari antara asam lemah atau enggak basa lemah. Nah, menurut Valentina ini kan dari NH4 dua kali SO4 itu kan kepecah. Jadi NH4 plus sama SO4 2-. SO4 2- tadi ini asalnya asam kuat atau basa kuat? Asam kuat. Asam kuat. Berarti kalau asam kuat dia terhidrolisis atau terionisasi sempurna. Reionisasi sempurna. Oke, berarti yang terhidrolisis adalah yang ini ya, yang NH4 plus. Iya. Oke, nah karena yang terhidrolisisnya itu NH4 plus, nah kita masukinnya di sini H plus, KW kita masukin aja berapa? Ingat nggak? 10 pangkat 1, 14. Ya benar. KB-nya kita masukin 2 kali 10 pangkat min 5 ya. 2 kali 10 pangkat min 5, terus dikali konsentrasi garamnya berarti ini ya. Konsentrasi itu kan konsentrasi. Enggak gini deh. Konsentrasi itu ibaratnya dia adalah N per V. Berarti kan volumenya 0,25 liter dibagi sama tadi 0,05 mol. Nah, ini kita langsung hitung hasilnya adalah bentar, kita hitung dulu.
10 pangkat min 5, Kak. Oh iya, 10 pangkat min 5 ya. 10 pangkat min 5 berarti pH-nya adalah min log 10 pangkat min 5 itu berarti 5 ya. Oke, pH-nya ketemu deh. Jadi ini pH-nya 5. Ada pertanyaan? Oh ya kita kalau ada yang mau nanya bilang aja ya. Tapi kita sambil review dikit. Jadi konsepnya gimana? Intinya kalau di soal ini itu dia bentuknya garam. Garam kenapa? Soalnya dia langsung kebentuk satuan dari basa plus asam. Terus kalau misalnya udah bentuknya kayak gini, itu kita langsung anggap aja dia bereaksi secara sempurna. Kalau bereaksi sempurna ya udah kita masukin rumusnya yang ini hidrolisis. Nah, karena di sini diketahuinya Kb, ya udah kita masukin ke rumus yang ada Kb-nya. Berarti ini Kw per Kb dikali konsentrasi garam. Nah, cara tahu konsentrasi garamnya, kita pecah dulu si garam ini ke ion-ionnya. Nah, terus konsentrasi ion mana yang diambil itu yang lemah, yaitu adalah kalau di sini NH4 yang asalnya dari NH4OH. NH4OH itu kan basa lemah. Jadi kita masukin aja si konsentrasinya itu dari 2 NH4 plus. Begitu. Nah, ini langsung masukin aja ke rumus. Nah, ketemu deh dapat. Ternyata cukup ribet ya. Nggak tahu sih, aku ngerasa kayak aku cukup complicated buat ngejelasinnya, tapi nggak apa-apa. Kita maju dulu ke soal selanjutnya. Tadi ada siapa ya? Dinda ya, Dinda yang masuk kedua. Bisa on mic? Bisa, Kak. Oke, kita ngerjain soal kedua barengan ya. Oke, ini pH-nya udah ketemu. Sekarang kita soal yang ini. Ini aku gambar tulis dulu reaksinya ya. Jadi di sini ada tentukan pH campuran 200 ml larutan CH3COOH 0,1 m 1 molar yang direaksikan dengan 100 ml larutan KOH 0,1 molar. Di sini kita tulis dulu aja yang diketahui berarti volume campuran itu 200 tambah 100 ya. Berarti bakal sekitar 300 mili. Terus ada Ka itu 10 pangkat min 5. Terus ini kita langsung mencari N-nya aja ya. N dari CH3COOH sama N dari KOH. Siapa tadi? Dinda ingat nggak kalau rumus N tuh apa kali apa? Dari soal ini. M, M kali V. Oke, N Bener kali V. nggak? Iya, benar. Kalau misalnya M kali V. CH3COH berarti berapa mol? Ini nih. 0,1 kali 0,2 0,1 liter. kali Berapa ini? 0,02 mol. 0,002 liter. Iya benar. Kalau yang ini berarti 0,1 liter dikali 0,1 berapa? 0,001. Oke, benar. 0,01 ya. Ya, 0,01 mol. Ini kita tulis di sini ya, berarti di sini 0,02 mol, sini 0,01 mol. Oke, kita langsung reaksiin aja. CH3, COOH ditambah KOH. Ditambah, ya bener ya, Reng. Ya bener, ditambah KOH. Menurut Dinda, ini hasilnya jadi apa? Jadi CH3COOH itu cuka nggak sih, Kak? Iya, benar. Bukan Ini ya? Hmm. CH3COO, iya. Kalau nggak salah cuka deh, asam cuka kayak. Ini CH3COO, kalau dipecahkan CH3COO plus sama H plus kan, iya nggak? Iya, Kalau ini dipecah jadi jadi
KOH. K sama OH ya. OH, ya. Nah, yang mana yang plus, yang mana yang min? Yang plus yang K. Oke, benar. Ini minus ya berarti ya. Nah, kita Ya. gabungin yang plus sama minus, yang minus sama plus. Berarti di sini kita gabungin ini dulu deh. CH3 COOH berarti dia ngegabung sama K atau sama OH? Sama OH. Sama benar sama OH? Nah, sama iya Ayo, yang sama K ya. Aku izin revisi ya. Jadi sini sama K. oh Jadi minus gabung sama plus, plus gabung sama minus, biar netral gitu ibaratnya. Jadi kayak isi ini berkekurangan, si ini berkelebihan. Jadi kalau digabung dia bakal seimbang. Nah, ini dia kelebihan, ini kekurangan. Jadi kalau digabung bakal seimbang kayak gitu. Oke, coba menurut Tindak lanjutin deh. Kalau misalnya CH3COO min digabung sama K plus jadi jadi CH3 CH3. CO Oh, langsung aja. Masukin apa berarti? kaya. Karena nggak ada ininya. Ini bener ya? Bener kok, kayak gini. Terus kalau yang ini H sama OH min. Berarti jadi apa? Jadi H dulu deh. Hanya kalau digabung di sini ada berapa? ada dua H2O. Ya, Eh, bener banget. Bener-bener. Oke, jadi ini eh. reaksinya. eh kita hapus dulu ya di bagian sininya. Oke, ini reaksinya. Terus kita langsung masukin deh buat ngitung stoikiometrinya. Mula-mula reaksi sisa. Nah, ini kita masukin ya. Mol CH3COH itu 0,02. Ini 0,01. Nah, menurut Dinda, yang jadi reaksi pembatas itu yang mana? Yang 0,01. Betul, karena lebih kecil ya. Oke, jadi di sini Iya, 0,01. Ini berarti di sini berapa? 0,01. Oke, benar. Eh, 0, benar. 0,00. Ya, 0,01 benar. Karena ini kan tadi reaksi pembatas tuh 0,01. Kalau misalnya reaksi pembatas itu dia berarti dijadiin patokan buat mengkalikan koefisien yang lainnya. Kan ini koefisiennya 1 dapatnya 0,01. Di sini koefisiennya 1 dapatnya 0,01 juga. Nah, gitu ya. Karena ini koefisiennya 1 juga kita langsung masukin. Berarti di sini 0,01 mol. 0,01 mol. Oke, coba sama Dinda dipandu. Ini kalau misalnya awalnya segini, bereaksinya segini, berarti sisanya berapa? CH3COH ini sisanya berapa mol? Kalau CH3COOH sisanya 0,01. Oke, 0,01 mol. Kalau KOH habis atau ada sisa? Habis. Oke, habis. Ini langsung turun aja ya. Iya, 0,01 mol, 0,01 mol. Oke, berarti di sini kita bisa tinjau. Ini yang tersisa adalah, oke, kita review dulu deh. CH3COH itu menurut Dinda asam atau basa? asam. Oke, ini asam. Kuat atau lemah? Lemah. Benar, ini asam lemah. Kalau KOH, KOH lemah juga. KOH Eh, asam atau basa dulu? asam. Basa. Basa. Basanya basa lemah, basa kuat? Basa lemah. Basa lemah. Nah, kita coba cek ya di tabel. Eh, Cek tabel. KOH. KOH tuh bahasa kuat ya. Aku izin revisi. oh iya, maaf Kak. Nggak apa-apa. Aku izin revisi. Oke, sisa 10 menit lagi. Bisa. Ini di sini adalah bahasa... mana bro? Oh, ini bahasa kuat. Nah, di sini yang kesisa adalah CH3COH. Berarti yang sisa itu asam lemah ya.
Karena yang nyisa asam lemah, kita masuk ke rumus ini, rumus buffer. Nah, di sini kan yang diketahui Ka ya. Karena yang diketahui Ka, kita langsung masukin rumus yang ada Ka-nya. Berarti yang ini ya. Kita langsung copy. Kita masukin sini aja. Oke. Nah, ini rumusnya tadi udah ketemu si perhitungannya, berarti ini langsung tinggal kita masukin. Sama Dinda boleh deh dipandu Ka-nya berapa? Kita masukin. KA-nya 10 pangkat min 5. Oke, 10 pangkat min 5. Mungkin terus di sini menurut kamu diisi berapa? Konsentrasi dari asam sisa. 0,01. Oke, 0,01. Konsentrasi itu per volume campuran ya. Per Oh volume iya, campuran, aku tambahin. Terus kalau misalnya sisa konsentrasi dari garam, menurut kamu yang berapa? 0,01 juga. Oke, bener. Atau Garamnya yang ini ya. iya, Kan kalau ini garam, ini berarti apa? Air ya. iya. Ya, itu 0,01, di sini 0,01 juga per volume campuran. Tapi di sini kita bisa coret volume campurannya karena sama. Jadi kita langsung aja turunin ke bawah. 10 pangkat min 5 dikali 1 ya. Karena ini atas bawahnya sama. Nah, H plusnya 10 pangkat min 5. Berarti buat ngitung pH-nya adalah pH min log 10 pangkat min 5. Menurut Dinda ini berapa? 5. Betul, ya. Jadi pH-nya 5, guys. Ntar aku cek dulu, bener gak ya? Kalau ada yang mau nanya, boleh. Iya, bener. Betul, pH-nya 5. Wait. Oke, gitu aja. Mungkin sambil kalau ada yang mau nanya nggak apa-apa, tapi aku review dikit. Jadi intinya kalau misalnya asam lemah sama basa kuat atau enggak asam lemah, asam kuat sama basa lemah, itu lihat dulu soalnya. Kalau misalnya dari soal langsung kelihatan garam, itu langsung aja anggap mereka pasti bereaksi secara sempurna. Kalau bereaksi secara sempurna berarti hidrolisis, langsung masukin rumus hidrolisis. Kalau misalnya soalnya itu kayak gini bentuknya, jadi pencampuran A sama B gitu. Nah, itu direaksiin dulu si larutannya. Kayak ini misal disatuin CH3, COH bereaksi sama KOH, ngasilin garam, ngasilin air, hitung volume, hitung mol-molnya, dihitung, terus ditinjau sisanya apa. Setelah kalian tinjau sisanya apa, masukin lagi deh ke rumus tergantung. Kalau yang misalnya yang nyisanya asam, berarti rumusnya yang ini. Kalau yang nyisanya yang basah, berarti rumusnya yang ini. Kayak gitu. Terus ntar buat perhitungannya masih pakai perhitungan basic. Kalau misalnya H plus itu pH-nya min log dari konsentrasi H plus. Gitu juga kalau misalnya OH. Dan pH plus POH itu selalu 14. Teman kamu pernah ngasih tahu rumus yang mana sih? Sebentar, sebentar. Aku tulis dulu ya. Setengah 14 PKB log garam. Gini, tulisan gini ya. Gini bukan? Sebenarnya aku nggak pernah denger ya. Cuma kadang-kadang tuh emang ada beberapa rumus-rumus yang emang dia tuh hasil penurunan. Kayak misalnya aku di kuliah sekarang ya, maksudnya bandingin sama termodinamika pas aku SMA, itu banyak rumus-rumus baru. Rumus-rumus baru tuh tapi sebenarnya bukan rumus baru, tapi rumus yang pembentukan apa ya kayak penulisannya tuh lain aja sama rumus yang sebelumnya dengan penurunan yang beda. Nah, sebenarnya aku nggak tahu ya, aku belum pernah dengar rumus ini. Cuma aku nggak tahu apakah ini kalau misalnya diturunin itu sama kayak rumus yang
ini gitu. Paling itu sih aku sepertinya tidak bisa memberikan jawaban karena aku apa kayak nggak pernah denger ya? Aku nggak pernah denger sih. pH setengah. Soalnya kata mereka itu cara penulisnya salah. Itu harusnya tuh pH garam. Aku kurang tahu sih. Mungkin nanti next deh kalau misalnya deh. Mungkin aku lihat-lihat juga kali ya. Di next class mungkin nanti aku katanya. Mungkin aku coba lihat-lihat. Oke. Berarti ini pertanyaan. Aku tulis deh di sini biar ingat. Pertanyaan Valentina. BTW Dinda tadi dari SMA mana aku belum nanya. Surabaya, Kak. Oh, Surabaya. Kelas berapa? Apa kuliah? Kelas 11. Oh, kelas 11. Dalam rangka apa ikut les kimia? Gabut. Itu apa besok udah OSN soalnya. Oh, besok OSN. Oh, alah. Kapan Udah besok? lebih. Besok. Iya, Besok real besok. Tanggal 25. OSN kabupaten iya, berarti ya? iya Hmm. yang kota dulu. Oh, Dinda tahu les kakak ini dari itu Instagramnya Kak Ricci. negara Ricci ya. Ya. Semuanya kita tahu dari Ricci. Ricci tuh itu guys, dia tuh adik se-SMP, se-SMA. Terus dia tuh udah ngebet masuk teknik kepangan tuh dari dia kelas 10 kayak aku baru masuk jurusan dia tiba-tiba nanya, "ITB bisa S2 nggak Kak?" Terus kayak gua masuk ITB aja udah nggak pernah mikir-mikir S2 ke luar negeri segala macem survive dulu. Dia dia memang sangat ambis. Begitu. Semangat ya Dinda OSN-nya. Makasih Kak. Jadi Valentina juga siap-siap OSN ya. Ya sudahlah guys. Pokoknya semangat. Saya sudah pernah melewati itu semua. Terus worth it sih. Maksudnya kayak menurutku despite of kalian menang atau kalah, pelatihan segala macamnya tuh oke, experience-nya oke. Terus jangan lupa kalau misalnya ikut OSN gitu tuh cari teman, sumpah dah. Menurut gue cari teman. Karena ntar tiba-tiba ketemu tuh kayak di kuliah, oh ternyata ini yang lomba bareng kayak gitu-gitu. Jadi jangan cuma cari menang, tapi cari teman. Oke, sepertinya tidak ada pertanyaan. Kalau misalnya nggak ada pertanyaan, segitu dulu aja. Karena segitu dulu aja, jadi kita akhiri Zoom-nya. Terus aku langsung ekspor, aku masukin ke dalam Drive. Begitu, teman-teman. Silakan, boleh live. Terima kasih. Terima kasih Kak Ricci. Oke.